Unit Kegiatan Mahasiswa Kesenian atau UKMK Universitas Jember bersama Komunitas Perupa Jember atau KPJ menggelar pameran seni rupa di Gedung Jember Creative Lab atau JKLAB mulai Kamis sampai Minggu 17-20 November 2022. Pameran bertajuk Metamorfosa dalam Bingkai Karya ini juga menyajikan kelas menggambar dan melukis. Saat dikunjungi Tada Today TV pada Jumat sore 18 November terlihat beberapa orang datang menyaksikan pameran ini. Sedangkan beberapa panitia tengah melepas penat usai seharian menjamu para pengunjung. Beberapa orang juga tampak sedang berlatih melukis. Beberapa lainnya asik menggambar sketsa orang di depannya. Sepasang pengunjung wanita muda mengitari lukisan yang terpampang di ruang pameran sebelah tengah, tepat setelah pintu depan. Mereka memperhatikan setiap lukisan. Cekrek, sesekali kedua wanita itu berpose di depan lukisan dengan gaya seakan memerhatikan. Tak lama berada di pameran itu, seorang lelaki parubaya diam-diam memperhatikan Tada Today TV. Setelahnya ia turut berkeliling di ruang pameran itu. Sesekali ia mengobrol dengan beberapa orang. Pria itu adalah Ketua KPJ Widisono. Inginnya pameran itu diikuti oleh perupa sewilayah Tapal Kuda. Setiap pelukis harus membawa 2 lukisan. Namun Bupati Jember tidak mengizinkan pihaknya karena maraknya kasus COVID. Dulu awalnya kita punya ide itu zaman masih COVID ya. Itu di alun-alun Jember, memutari alun-alun. Itu semua penuh dengan lukisan. Saya mengajak teman-teman setapal Kuda untuk memenuhi itu. Dan mereka sudah mendaftar. Setiap pelukis 2 lukisan gitu. Saya itu sudah cukup. Tetapi ketika saya izin, karena waktu itu COVID, Pak Bupati menyarankan jangan di luar, nanti kita kena. Lebih baik dikasih Pemda sebetulnya saya. Tapi tujuannya kan bukan itu. Di Pemda itu kantor Pemda dipakai gitu maksudnya. Tapi tujuan saya bukan itu. Idenya adalah ingin mengenalkan lebih dekat kepada masyarakat. Orang lalu lalang di sana kan banyak. Kalau ditaruh gedung, orang itu malas masuk. Jadi lalu lalang, mampir ada apa? Mampir, dialog langsung dengan senimannya. Kita kasih ya edukasi dan kita dapat masukan juga dari penonton, menjaring langsung. Menurut Wiwit, terdapat sekitar 120-an lukisan di pameran tersebut. Lukisan tersebut berbentuk realis, abstrak, 3D, kartunis, doodle, dan sebagainya. Kalau ini jumlah lukisan yang terkumpul di sini ada berapa kira-kira? Sampai sekarang ini 120 lukisan. Belum semua. Satu pelukis karena ada yang mengumpulkan 2, ada yang mengumpulkan 1. Di ruang belakang pameran terdapat sebuah lukisan jurang 3D yang siap menyambut pengunjung untuk bersuah foto. Beberapa lukisan juga berjajar di sana. Ada pula karya ciptaan 2 anak sekolah. 2 lukisan itu ialah hasil goresan krayon yang berjajar vertikal. Lukisan pertama berjudul Berkemah, berkisah tentang anak-anak yang sedang asik berkemah di alam bebas. Lukisan kedua bertajuk Bencana Alam yang menggambarkan suasana cemas masyarakat di tengah bencana gunung meletus. 2 lukisan pemenang juara 3 Nasional Festival Anak Soleh di Palembang 2022 itu masing-masing dilukis oleh Al-Maki dan El Syaugi. Ada anak difabel yang pemenang nasional ya, karikatur juara nasional itu dari Jember. Ada anak SD pemenang juara 3. Ini biasanya kita itu ada yang juara di Cina, juara di Jepang, juara di Ceko, di Rusia, ada tentunya. Cuman ini lagi mereka kan sudah besar-besar ya, jadi lagi sibuk sekolah itu. Potensinya banyak. Di luar gedung pameran itu ada 4 orang yang sedang melukis dan membuat sketsa. Seorang sedang melukis sebuah gambar bunga matahari dan 2 lainnya membuat sketsa seorang gadis. Seorang lainnya sedang melukis gadis yang duduk di depannya. Lepas membuat sketsa, Oki menampilkan 2 lukisannya.
Dua lukisannya menggambarkan seorang wanita yang sedang menatap air terjun dan memainkan gawai. Ini dua lukisan ini kan sama itu. Itu tentang apa? Lukisan ini ada dua. Lukisan ini lukisan series dan aku kasih judul itu kotak alam 1 dan kotak alam 2. Nah, aku terinspirasi ini dari beberapa kegelisahanku dan kemudian aku menemukan model. Model ini salah satu temanku dari Malang. Kemudian dia suka kasih level juga ke alam gitu. Kemudian aku suka sama fotonya, aku minta. Dan untuk alamnya sendiri ini beberapa gabungan dari air terjun. Jadi ada air terjun Madangharipura, terus Tumpak Sewu, kemudian ada tanda tulis di Jember sendiri. Kenapa aku kasih judul kotak alam 1, kotak alam 2? Itu karena kegelisahanku tentang aku nggak bisa cerita sama siapa-apa, Pak. Sama siapa-siapa. Ketika aku benar-benar ngalami suka maupun duka yang benar-benar mendalam. Jadi aku cuma berusaha menengok ketika di alam untuk refreshing itu, kemudian aku mencoba mengingat lagi, mencoba hening lagi dan di situ. Aku berusaha mendengarkan suara alam gimana sih di dalam keindahan itu. Sementara Rizka, salah seorang pengunjung, datang seorang diri saat petang. Ia menjelaskan bahwa kedatangannya ke sana itu hanya untuk melihat-lihat. Begitu. Mbaknya sudah suka melukis sejak kapan? Gimana? Suka melukis sejak kapan? Sejak SMP kelas 3 suka. Mbaknya ini melihat gairah seni lukis di Kabupaten Jember seperti apa sih, Mbak? Kalau bisa dibilang underrated sih. Ya. Kalau menurut saya underrated. Sedikitnya jumlah pengunjung turut diungkapkan oleh Wiwit. Ia mengatakan bahwa jumlah pengunjung masih di bawah harapan. Selama ini kan sudah hari kedua gitu. Iya. Di hari kedua jumlah pengunjung apa sudah lebih ekspektasi atau? Sebetulnya masih jauh. Ini yang kita nge-share-nya juga kurang pengumumannya, karena keahlian kita kan bukan itu ya. Kita hanya seniman. Terus sebetulnya ada orang ahli yang untuk manajemen itu. Sementara ini kita merangkap-rangkap jadi seniman, ya jadi wartawan, ya jadi gitu kan, jadinya minimal hasilnya. Plus ketika orang berkunjung tadi ada dari SD, guru dan murid-muridnya, tapi ketika mau hujan dia menunda. Jadi musim itu kalau mau mengadakan apa-apa harus dihitung juga. Cuman kalau kita tidak mulai, kapan lagi? Kita mulai aja ada. Laporan Iqbal Al-Fardi, Tada Today TV, Jember.